Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zona Inspirasi. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk zodiak Libra. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Dan bacaan ini bisa resonate ataupun tidak resonate, ini tergantung energi kamu masing-masing, karena ini general umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan, karena ini hanya sebatas prediksi ya. Oke, langsung saya mulai general reading untuk zodiak Libra. Di mana antara kamu ataupun si dia ini lagi berusaha memperbaiki diri, berusaha untuk introspeksi diri, ya. Ini yang saya rasakan, The High Princess adalah suatu hal pencerahan, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ya bisa dibilang seperti itu. Dan mungkin jika ini energi kamu ataupun ini energi pasangan kamu, karena energi bacaan saya ini bisa terbolak-balik ya. Ini antara kamu dan dia ini lagi berusaha memperbaiki diri, lagi berusaha introspeksi diri, lagi berusaha memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Karena mungkin dia sudah menyadari atas apa yang dia lakukan, atas hal-hal yang terjadi kepada dirinya, yang sehingga membuat dia ini sadar dan sehingga membuat dia ini berusaha untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik. Nah, ini yang saya rasakan. Dan Ace of Pentacles adalah sebuah kartu yang bisa dibilang adalah bermakna positif. Bisa dibilang di dalam keuangan, di dalam hubungan asmara, ini akan ada suatu hal yang positif, yang baik yang akan kamu dapatkan. Ace of Wands adalah suatu pertolongan, suatu hal yang positif pula, seperti halnya kartu Ace of Pentacles, dimana apapun yang kamu lakukan, apapun yang terjadi kepada diri kamu, ini akan ada suatu perbaikan diri, perbaikan hal-hal yang sedang dihadapkan kepada kamu, ya. Bisa jadi tanpa kamu sadari tiba-tiba ada seseorang yang membantu kamu menyelesaikan apa yang dihadapkan kepada kamu, ya. Ataupun tiba-tiba hati kamu ini berkata kepada kamu agar kamu ini bisa menyelesaikan hal-hal yang dihadapkan kepada kamu. Tiba-tiba muncul perasaan tentang tentang jalan keluar atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Karena di sini saya merasakan juga bahwa mungkin antara kamu dengan pasangan kamu ini ada suatu hal kesalahpahaman ataupun selisih paham yang terjadi, ya, sehingga membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu ini renggang. Nah, ya, renggang. Nah, ini karena mungkin di antara kamu dengan dia ini sama-sama masih mengutamakan keegoisan. Ya, inilah yang terlebih ini di dalam satu hubungan ini kuncinya adalah saling mengerti, saling memahami. Jika yang satunya ini orangnya egois ataupun yang salah, yang satu harus bisa menasehati, memperbaiki diri. Nah, seperti dibilang seperti itu, saling sama-sama mendukung ya. Tetapi di sisi lain mungkin dari beberapa Libra, kamu sedang dihadapkan dalam situasi yang mungkin mengharuskanmu untuk memilih. Nah, dan tetapi pilihan ini sama-sama penting, sama-sama berpengaruh di dalam kehidupan kamu. Sehingga membuat kamu bingung dalam menentukan pilihan itu. Ini yang saya rasakan. Dan sedikit saran, gunakanlah ketenangan hati dan pikiran kamu agar Agar kamu menemukan mana pilihan yang memang terbaik untuk kamu, mana yang memang
baik untuk kamu yang harus kamu pilih. Jika kamu tidak menggunakan ketenangan hati dan pikiran, maka kamu tidak akan dapat memilih suatu pilihan itu. Jangan sampai apa yang kamu pilih itu justru membuat kamu jatuh, ya. Ataupun terlebih kamu ini harus bisa berkaca dari masa lalu atas apa yang sudah kamu jalani. Mungkin di masa lalu yang kamu sudah mengalami suatu kegagalan. Nah, kamu harus bisa belajar ke apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan sehingga kegagalan itu bisa kamu dapatkan di masa lalu. Sehingga jika kamu menemukan hal itu, maka kedepannya kamu pasti tidak akan melakukan hal yang sama karena kamu pun tidak ingin kegagalan itu terulang kembali, ya kan? Maka kamu harus menggunakan ketenangan hati dan pikiran kamu. The moon adalah adanya seseorang yang berusaha, dia ini berusaha untuk menjatuhkanmu. Dia selalu berkata tidak baik tentang kamu, dia selalu menyebar-nyebarkan hal-hal yang kurang baik, negatif tentang kamu kepada semua orang. Ini yang saya rasakan. Karena ada seseorang yang dia ini tidak suka kepada kamu, ataupun justru ini adalah seseorang yang tanpa kamu sadari, tanpa kamu sangka, ya, dia ini dia merasa sakit hati atas apa yang kamu lakukan, entah dari kata-kata kamu ataupun perbuatan kamu, yang sehingga dia merasa sakit hati dan dia berusaha untuk balas dendam, bisa dibilang seperti itu. Dia berusaha untuk menjatuhkanmu. Nah, di sini kamu harus bisa menggunakan ketenangan hati dan ketenangan pikiran, ya. Jangan sampai kamu terpancing dengan hal-hal yang tidak baik itu. Jangan sampai. Kamu harus bisa mengontrol emosi kamu agar agar apa yang dilakukan orang ini tidak semakin besar, tidak semakin menjadi ataupun justru membuat kamu jatuh. Makanya jangan sampai kamu terpancing emosi kamu. Karena di sini saya merasakan adanya suatu adu domba, keselisih pahaman, ya. Kamu harus bisa mengontrol emosi kamu, menenangkan hati dan pikiran kamu agar kamu baik-baik saja. Ini yang saya rasakan, ya. Dan King of Pentacles, adanya seseorang yang dari jauh dia ini masih menyimpan rasa sayang, masih menyimpan rasa cinta kepada kamu. Tetapi dia ini memang mempunyai ketulusan. Ketulusannya ini luar biasa. Dia meskipun dia saat ini tidak bersama kamu, tetapi dia masih menyimpan rasa sayang dan cinta untuk kamu, yang mungkin di masa lalu adanya suatu kesalahpahaman yang terjadi sehingga membuat kamu dengan dia ini putus hubungan, putus koneksi, ataupun kamu tidak pernah berkomunikasi lagi, ya. Ini yang saya rasakan. Ini yang saya rasakan energinya cukup lama, ya, sudah terjadi. Dan dia adalah seseorang yang setia, tulus, yang sebenarnya. Dia masih menyimpan rasa sayang. Dia masih mengharapkan bisa bersama kembali dengan kamu. Ini yang saya rasakan, Libra. Ini yang saya rasakan. Dan kartu selanjutnya, Wheel of Fortune, adalah sebuah kartu yang bermakna roda kehidupan, ya. Roda kehidupan ini semoga bermakna positif. Karena yang saya rasakan adalah roda kehidupan yang berputar, yang ke arah positif, yang akan memperbaiki hidup kamu. Roda berputar, hal yang positif, hal yang bahagia, hal baik, ini semoga benar-benar terjadi dan akan menaungi kamu, Libra, ya. Wheel of Fortune, roda kehidupan yang bermakna positif yang akan berputar. Ini yang saya rasakan. Semoga untuk beberapa Libra, mungkin kamu yang sebelumnya tersakiti, sedih, dikhianati, kecewa, ya. Dan untuk kedepannya kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kesukacitaan, keceriaan, dan kesejahteraan. Bisa di dalam hubungan asmara kamu, karir kamu, pekerjaan kamu. Wheel of Fortune adalah roda kehidupan yang bermakna positif. Ini yang saya rasakan, ya. Yang terpenting kamu ini harus bisa introspeksi diri, mencari jauh ke dalam hati kamu, jauh melihat diri kamu, apa yang salah dan apa yang kurang di dalam diri kamu, sehingga hal-hal positif ini bisa benar-benar terjadi dan bisa benar-benar kamu dapatkan. Ini yang saya rasakan. Knight of Cup adalah sebuah kartu yang dimana kamu harus bisa menggunakan kebijaksanaan dan penilaian terhadap sesuatu itu harus mempunyai sudut pandang yang berbeda. Di setiap kamu melihat sesuatu, memandang sesuatu, ini kamu harus bisa memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Agar kamu mempunyai pertimbangan, agar apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu kerjakan itu justru tidak menjatuhkanmu. Maka sangat penting apapun yang kamu lakukan, kamu harus menggunakan kebijaksanaan dan menilai sesuatu dari sudut pandang yang berbeda pula, ya.
Ini yang saya rasakan. Dan kartu The Dead. Kartu The Dead adalah sosok gambar yang mungkin agak sedikit seram, tetapi kartu The Dead adalah kartu yang bermakna positif. Adalah suatu kartu pembaruan diri, pembaruan kehidupan menjadi lebih baik. Ini yang saya rasakan. Dan mungkin di masa lalu, masa sebelumnya kamu mendapatkan kegagalan, jatuh, hancur. Nah, maka mulai saat ini bergeraklah kamu. Ya, bergeraklah kamu untuk memperbaiki semuanya. Bangunlah kembali apa yang sudah hancur. Bangunlah kembali apa yang sudah rusak. Perbaikilah kembali semuanya. Perbaruilah diri kamu, perbaiki diri kamu untuk menjadi sosok yang lebih baik. Ini yang saya rasakan, ya. Nah, dan sedikit saran. Janganlah kamu ini fokus dengan apa yang sudah terjadi ataupun fokus dengan hal-hal yang mungkin tidak enak yang sudah terjadi. Ya, jangan terlalu fokus dengan itu. Jika kamu fokus dengan hal-hal yang tidak mengenakan ataupun masalah, ya, sedikit contoh, kamu dihadapkan dalam masalah. Nah, dan kamu ini terlalu fokus dengan masalah yang dihadapkan kepada kamu. Karena itu justru akan menjatuhkanmu, yang akan membuat kamu stuck, berhenti di situ saja, yang akan membuat kamu selalu sedih dan kamu tidak akan ada kemajuan. Jika kamu dihadapkan dalam masalah, fokuslah kamu dengan jalan keluarnya. Ya, jika kamu fokus dengan jalan keluarnya, maka kamu akan lebih peka dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada kamu, peka dengan jalan keluar atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Jangan sampai kamu terlalu fokus dengan masalah kamu. Fokuslah kamu dengan jalan keluarnya, agar kamu pun peka dengan hal-hal positif yang ada di sekitar kamu. Apa yang sudah rusak, apa yang sudah hancur itu tidak semuanya hancur, tidak semuanya rusak. Masih ada sesuatu yang yang tersisa yang harus kamu dapatkan. Yang kamu anggap semua itu sudah rusak, sudah hancur. Sebenarnya itu masih ada sesuatu yang masih utuh, masih ada sesuatu yang yang lebih baik, masih ada sesuatu yang masih baik-baik saja. Jadi apa yang kamu anggap hancur itu tidak semua hancur, masih ada yang utuh. Jadi masih ada kesempatan untuk kamu untuk memperbaiki diri, untuk mendapatkan hal-hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini yang saya rasakan. Jangan terlalu fokus dengan hal-hal apa yang tidak mengenakan, tetapi fokuslah dengan jalan keluar, dengan hal-hal yang lebih baik. Karena di sini bergambar seseorang yang dia meratapi apa yang ada di hadapan dia, sehingga dia ini tidak menyadari bahwa sebenarnya masih ada dua cawan yang utuh masih berdiri yang ada di belakangnya. Ya, dia ini menganggap bahwa apa yang dihadapannya ini sudah hancur semua, sudah rusak semuanya. Karena orang ini terlalu fokus dengan apa yang dihadapkan kepada dia, maka dia tidak menyadari bahwa ya sebenarnya ada di belakangnya ini masih ada yang berdiri kokoh, masih ada yang lebih baik dari apa yang sudah hancur itu. Siapa tahu apa yang masih utuh di belakang ini bisa memperbaiki apa yang sudah hancur di depan itu, ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Ambil segi positif, buang segi negatif, ataupun justru jangan didengar apa yang saya bacakan tentang hal negatif ini, ya. Bacaan saya ini bisa resonate atau tidak resonate tergantung energi kamu masing-masing, ya. Bijaklah selalu dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.